Allahu Akbar walillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah takbir, yang di belum pakai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sudah siap semua? Marilah kita mulai salat Idul Fitri. Bismillah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa. Sanurika fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassirulka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqal ladzi yasla naral kubra. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis sufil ula sufi Ibrahim
akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadisul ghasiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Li sya'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilaz samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhullahu adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini adalah hari kebahagiaan. Hari ini adalah hari kemenangan setelah kaum muslimin berjuang selama sebulan penuh menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergembiralah pada hari ini. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan tatkala berbuka dan kebahagiaan tatkala bertemu dengan Rabb-Nya. Muttafaqun alaih. Adapun kebahagiaan tatkala bertemu dengan Rabb-Nya, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar pada hari kiamat kelak. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa shaum. Seluruh amalan anak Adam adalah untuknya sendiri kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa adalah untukku, untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, maka aku yang akan membalas pahala puasa tersebut. Hadis Bukhari. Ini isyarat bahwasanya puasa adalah spesial, khusus, dan Allah akan berikan ganjaran yang sangat besar. Oleh karenanya banyak ahli tafsir yang mengatakan di antara pahala orang puasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi ganjaran tanpa batas. Dan bukankah orang tatkala puasa dia bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan dia sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia sabar menahan lapar dan dahaga, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Demikian juga orang yang berpuasa akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lahulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa akan lebih harum dari minyak kasturi. Sebagian ulama mengatakan yaitu tatkala di padang mahsyar, pada hari kiamat kelak akan keluar bau harum dan wangi dari mulut mereka karena mereka selama ini berpuasa. Demikian juga mereka akan masuk ke surga melalui pintu yang khusus bernama Babur Rayyan. Kita tahu surga punya 8 pintu. Ada pintu puasa, ada pintu jihad. Dan khusus untuk ahli puasa akan memasuki pintu Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Jamaah rahimakumullah. Demikian juga tatkala hari kiamat, maka puasa dan Al-Quran akan membelanya. Kata Nabi SAW, asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah
Sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulu siyamu, puasa berkata, Rabbi mana tuhut ta'ama wasyahawati. Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menahan dia dari makanan dan dari syahwatnya. Fasyafi'ni fihi, berilah izin padaku untuk memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran berkata, Rabbi mana tuhun nama. Ya Rabbku, aku telah mencegah dia dari tidur. Fasyafi'ni fihi, berikanlah izin kepadaku untuk memberi syafaat kepadanya. Jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Adapun kebahagiaan yang kedua, farhatun inda fitri, kebahagiaan tatkala berbuka. Setiap hari tatkala berbuka dia berbahagia, terlebih lagi tatkala dia menyempurnakan 30 hari atau sebulan penuh berpuasa. Maka hari ini disebut dengan Idul Fitri, yaitu hari raya berbuka atau makan kembali. Karena orang-orang yang berpuasa pada hari ini bergembira dengan berbuka, gembira karena telah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kaum muslimin sekalian. Kita sekalian yang tatkala di bulan Ramadan berdiri lama karena Allah Subhanahu wa taala, semoga pada yaumul qiyamah kelak akan dimudahkan untuk tidak lama menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kita tahu bahwa di padang mahsyar satu harinya sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan satu hari di padang mahsyar setara dengan 1000 tahun di dunia. Berbahagialah tatkala di bulan Ramadan kita bersedekah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullum ri'in fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya setiap orang pada hari kiamat kelak akan berada di bawah naungan sedekahnya. Bergembiralah antum yang berpuasa, bergembiralah antum yang membaca Al-Quran, yang menghatamkan Al-Quran. Maka pada hari ini adalah hari kemenangan yang antum sekalian impikan. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah pesantren selama sebulan yang mengajarkan kepada kita banyak makna-makna yang harus kita bawa terus. Makna-makna tersebut menghadapi 11 bulan ke depan sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Di antara faedah-faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan kita selama bulan Ramadan, 1. Peka terhadap orang miskin. Dengan berpuasa kita diajari untuk peka terhadap orang-orang yang miskin, orang yang kelaparan. Kita tahu bagaimana susahnya rasa lapar. Tatkala kita berpuasa, kita bekerja, maka rasa lapar yang menusuk perut kita, rasa dahaga yang sangat kita rasakan, demikianlah dirasakan oleh orang-orang miskin yang mereka susah untuk makan, susah untuk minum. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'ana bi mambata syab'ana wajaruhu ja'inun ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi. Tidaklah beriman padaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang tidur dalam kondisi kenyang sementara tetangganya tidur dalam kondisi lapar. Hadis riwayat Tabrani. Maka di sini Nabi menyuruh kita untuk peka terhadap orang di sekitar kita. Jangan sampai kita dalam kondisi senang-senang sementara orang sekitar kita dalam kondisi susah. Dan kita berbahagia setiap bulan Ramadan kita bisa buka bersama kawan-kawan, sahabat karib, kerabat, anak istri. Sementara di bumi yang lain saudara-saudara kita yang tidak bisa berpuasa bersama kerabat mereka. Ada seorang dari Suriah berkata, beberapa
tahun silam kita berbuka bersama, kerabat, kakak, adik berkumpul. Sekarang kalau bisa berbuka kita terpencar-pencar. Bahkan satu keluarga berada di 4 benua yang berbeda. Bayangkan betapa bahagianya kita bisa merasakan puasa bersama dengan keluarga dan bisa berbuka bersama dengan keluarga. Maka nikmat yang inilah yang harus kita syukuri. Faedah kedua adalah meninggalkan maksiat. Kemudian di antara pelajaran yang kita ambil dari bulan Ramadan, tatkala bulan Ramadan, bagaimanapun kondisi kita tidak berani berbuka, tidak berani makan makanan, tidak berani minum meskipun tidak ada seorang pun yang melihat kita. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak ada yang melihat kita. Betapa banyak orang yang tatkala di hadapan kawan-kawannya dia nampak bertakwa, tetapi tatkala dia bersendirian, maka dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia jaga pandangannya, tidak dia jaga lisannya, tidak dia jaga pendengarannya. Maka dengan berpuasa kita belajar tentang muraqabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Kalau karena Allah kita bisa meninggalkan perkara yang halal, makanan halal kita tinggalkan, minum halal kita tinggalkan, berhubungan dengan istri kita tinggalkan karena Allah SWT. Bagaimana lagi dengan perkara maksiat? Seharusnya kita takut untuk melanggarnya karena Allah SWT. Faedah ketiga, saling mengingatkan dalam ketaatan. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan adalah bahwasanya tatkala bulan Ramadan kita bekerja sama antara kita, istri, anak-anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri memasakkan makan sahur, membangunkan anak-anak, kita sahur bersama mereka. Saling mengingatkan untuk berpuasa, saling mengingatkan untuk salat malam, saling memberi motivasi. Maka ini pelajaran sangat berharga. Bahwasanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita harus bersama-sama, tidak boleh egois. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala 10 hari terakhir, apa yang dikatakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena idza tafalal asru, tatkala tiba di 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, maka Nabi mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailahu, dan Nabi menghidupkan malamnya dengan beribadah. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi bangunkan istrinya. Muttafaqun alaih. Ini dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan istrinya agar istrinya juga beribadah. Maka dalam kehidupan ini tidak boleh seorang pun egois. Yang penting saya beriman. Saya tidak peduli dengan istri dan anak-anak saya, masing-masing urusannya sendiri. Tidak. Seorang tidak boleh egois. Dia harus memikirkan anaknya, dia harus memikirkan istrinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari neraka. Apakah hanya sampai di situ? Apakah titik? Belum, masih koma. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusikum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jaga anak kalian, jaga istri kalian. Jangan sampai terkena azab neraka jahanam. Surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati." Suruhlah keluargamu untuk salat. Perintahkanlah anak istrimu untuk salat. Maka dalam kehidupan ini kita harus saling bantu membantu antara suami dan istri dan anak-anak agar kita bisa bersama-sama dikumpulkan di dalam surga kelak. Jamaah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Keempat adalah perhatian pada istri. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan, yaitu bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya, meskipun beliau sedang berpuasa. Datang hadis-hadis yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sibuk berpuasa, meskipun sibuk itikaf, beliau tetap memperhatikan istri-istri beliau. Di antaranya kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im wa kana amlakahum liizbihi. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciumku dan menciumku itu padahal dia sedang berpuasa, dan dia lebih bisa menahan syahwatnya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itikaf. Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan istrinya untuk salat malam. Bahkan tatkala Nabi sedang itikaf, datang istri Safiyah binti Huyai pada Nabi di masjid, kemudian ngobrol dengan Nabi. Maka Nabi pun mengobrol dengan istrinya. Bahkan Nabi keluar dari masjid untuk mengantarkan istrinya ke rumahnya, padahal beliau sedang sibuk beribadah. Oleh karenanya, tidak ada alasan baginya untuk tidak perhatian terhadap istrinya. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang super sibuk dan sibuk dengan ibadah, yang paling takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bisa mesra dengan istrinya meskipun di bulan Ramadan, apalagi di luar bulan Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimakumullah, di antara pelajaran yang kita ambil dari bulan Ramadan yaitu yang kelima adalah murahnya hati untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, dan dia sangat dermawan tatkala di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan, alhamdulillah kita bersedekah, dan semoga sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti setelah bulan Ramadan kita tidak bersedekah lagi. Bahkan datang dalam hadis-hadis tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat Id, Nabi berkata pada para sahabat, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Nabi menyuruh bersedekah di hari Id, di hari Lebaran, menunjukkan bahwasanya ibadah sedekah bukan hanya bulan Ramadan saja, bahkan berlanjut di hari-hari lainnya, karena sedekah adalah ibadah yang sangat mulia. Bagaimana telah kita sampaikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya setiap orang pada hari yang kiamat kelak akan berada di bawah naungan sedekahnya. Tatkala matahari berjarak 1 mil pada waktu di padang mahsyar, tatkala manusia kepanasan bercucuran keringat, maka orang yang rajin bersedekah adalah di bawah naungan sedekahnya, terutama para wanita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala hari Lebaran maju menuju saf-saf para ibu. Nabi memberikan nasihat khusus pada mereka untuk bersedekah. Maka Nabi berjalan menuju saf ibu-ibu bersama Bilal. Kemudian Nabi berkata kepada para wanita, ya ma'syaron nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Fa ini uritukunna aktsara ahlin nar, karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Sebagian besar penghuni neraka adalah para wanita. Ada seorang wanita yang berkata, kok bisa kami penghuni neraka jahanam yang paling banyak?
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kalian adalah orang yang suka tidak berterima kasih kepada suami, kufur kepada suami, lupa dengan kebaikan suami, maka kalian melakukan dosa-dosa. Demikian juga kalian suka mengeluh, dan itulah sifat para wanita. Maka Nabi menyuruh mereka untuk banyak bersedekah, karena sedekah itulah yang akan menyelamatkan mereka dari neraka jahanam. Maka ketika Nabi menasihati mereka, para wanita kemudian mengeluarkan sedekah mereka. Mereka lepaskan cincin-cincin mereka, dan mereka lepaskan anting-anting mereka tatkala itu. Kemudian mereka lemparkan kepada Bilal. Oleh karenanya para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk takwa kepada Allah adalah taat kepada suami. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang wanita penghuni surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa di antara para wanita yang idza sholatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki dari 8 pintu surga tersebut. Inilah keutamaannya. Maka taat pada suami merupakan ibadah yang mulia, sebab utama untuk masuk surga. Tentu perlu kesabaran, tentu perlu perjuangan. Jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha, anta khairum man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'izza islama wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah tabir selesai. Sekarang dipersilahkan untuk mengatur diri sendiri, melanjutkan saling bersilaturahim, tidak harus berpeluk-pelukan, saling mendoakan semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dipersilahkan, karena sudah ada hidangan yang tersedia, monggo dirahabi. Sekian dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah payu. Alhamdulillah ya payu. Loh, kok dihapus pripun tau bener kok. Lah aku mau tidak tinggal dari saya. Ini siapa? Kamu terus mau kemana? Mau sholat iya, aku menunggu. Jangan jawabnya mana? Siapa? Lah dewek yang pikir. Mau kamu deh, anak Mbak Nani. Ini kamu iya, betul dari Jakarta. Iya. Terus ini mau kemana? Mau sholat di mana? Di tempatnya dokter ganti. Sering. Jadi kita kan waktu itu sedikit masih alon-alon. Lah kalau kejutan. Oh, wes. Oh, ini aku banget kalau serius banget, aku kayak tamu. Itu loh kayak kenaannya Pak Dwi. Oh saya iya. Ya wis dicariin nang bawa gitu. Belum punya calon no. Iya loh. Itu udah keluar. Dan semuanya batin ya. Budan. Gimana Budan? Jaringan ya. Bagian apa kita?
Motornya Marsan, motornya kangen dengan kamu dan kamu rencana kapan? Juli. Kira sini. Bebas dari Allah.
Kemarin sakit perut masih ingat nggak kira? Masih ingat nggak waktu Aku yang nangis. Aku yang ini adalah ini pager, kadang pemeran materi kadang ini ambruk. masa kalau yang aneh. Ini adalah Jadi kurang kan ini aja. Pisang sendiri. Kalau takut apa lehernya dan kuat. pegang lehernya juga kan. Lehernya dan kuat om. Ini satu. Yang biasanya juga itu sabaran. Uang dokter gaweane ya. Kalau dokter harus kan nggak bisa milih pasien. Ratusan aja, bukan ribuan. Zoya, lihat lama ya, mana aja.
Bagian mainan ludah tuh loh. Ini jangan dipakai juga, wih bu. Nah, kita potong juga, wih ini juga. Bisa kamu pak? Ya, mama. Ini mau ditarikan kamu baik-baik sama Mas Jaja itu muridnya kok advokat. Kalau mati dari itu saya dua-dua. Lihat tuh Pak. Nah, gitu dong. Cuci tangan. Ya, boleh. Coba. Nah, enak. Saya makan. Dua.
Nah, itu buah. Ini tuh buah sabe namanya. Wah, Bukannya udah maaf-maafan terusan. bukan namanya karena kamu, itu karena bisa. Satu lagi ada. Kasih ke bapaknya. Lah, aku udah belajar. Apaan pengumuman? Iya, kepala. Kepala. Nih, kalau biasanya begini. Ada tarik coba ambil. Atau di rumah aja? Benar. Yang makan ya? Enggak mau loh. Aku tuh pada tahu. Kamu juga. Jadi banget baik banget. Mahal, berarti berapa? Jadi ikannya masih gini. Tahu lagi sambil bukti itu manis ya. Jaminan kerja. Ngawur aja. Makanya. Ada yang kurang. Akal. Anakku lah. Kalau yang ini. Kok kalah ya, sipon ya. Nah, Bisa, itu mau ke sana. ikut gak itu? Ikut gak? Dadah. Mau kemana? Mau foto.
Rinto, sama kami gimana? Oh, wes jogonya semalam. Lagi nyaman gini guys. Pelan-pelan. Merahnya begini kan. Ada di jalan. Gendongan banget. Gendongan. Ada orang yang gendong. Tapi banyak yang keluar. Ya, aku menang. Langganan itu lho. Bangku tapi itu lho. Bayar 5.000
5.000 putri wis resik. Nang luar masjid ketandaan wis berani no. Kemarin mas, sebelah ke wah, terus yang minta aku sampai siang gitu masih buat mas. Berapa bensin ya? Kok bensin 14? Kalau jalan. Wah, rame ya, pol. Betul. Lupa kepala. Ada sana kepala. Kepalanya main sepatu ya, kira. Tante Zoya, Tante Zoya, Tante Zoya, pengen main sama Tante. Iya. Matanya penting deh. Dan kalau cabai tadi mata.
Loh, carane. Bolu dari. Oh, iso nang lho, ditempeli es batu. Itu es batu, batu. Batu. Rồi đi, ôi dư, mệt quá. Tại tính nhận. Udah ini juga disikan lagi kene kepikiran loh, bukan kita yang mau dolan niatnya awal. Udah siap. Batu dulu kan. Anak es turu. Es turu tinggal dicetak. Ini Mira minta ditemenin main. Banyak-banyak.
Kelingan. Demi mati. Dia anak murid dia gawe demi kopi. Obat. Kalau semuanya ya titiknya turu bae. Tek lemu tenan iki. Tas. Saya. Apa saudara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kepada Mbak Marsha P. Jahat. Halo. A I U E O. Anda mana ya? Nih. Sini dah. Jangan di situ. Keluar dah. Sini dah. Kamu ngapain di situ, ha? Main bareng, jangan main sendiri. Heh. Aku mau nyoba. Ayo kamu sebelah sana, aku sebelah situ. Bisa nggak ya? Mau nggak? Tak coba. Dah, sini loh. Halo, ya. Syukur. Nggak tanggung jawab aku. Punya siapa ya Allah? Duwene sapa dah?